Oke. Yang kedua adalah angka kapang kamir. Ya, angka kapang kamir itu juga analisis kuantitatif. Kita ingin menghitung kapang dan kamir yang ada di dalam produk kita atau makanan yang kita kehendaki atau produk-produk kita lah gitu. Nah, em, jadi sebetulnya kapang itu dan kamir itu dan bakteri itu kan memang berperan pada sebagian proses pengolahan eh, makanan kita. Akan tetapi selain jenis-jenis yang menguntungkan, tetap ada juga jenis-jenis yang tidak menguntungkan juga karena dia dapat menyebabkan kerusakan dan dekomposisi dari produk-produk kita seperti itu. Nah, eh, oleh karena itu kita harus hitung juga agar kapang dan kamir yang ada di dalam produk kita itu tidak melebihi batas sehingga merusak kualitas produk kita. Seperti itu. Nah, kapang dan kamir itu bedanya apa? Keduanya adalah sama-sama dalam fungi. Ya, akan tetapi perbedaannya adalah kalau kapang itu dia multiseluler, kemudian kamir itu merupakan fungi sel tunggal, uniseluler dan tidak berfilamen. Gambarannya seperti ini ya, cendawan itu yang paling kanan adalah jamur yang gede yang kita kenal gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan antara kapang, kamir, dan cendawan. Ya, biasa kita sebut dengan yeast, mold, dan eh, bahasa Inggris jamur ya, fungi. Saya lupa. Ya, ininya ini ya, ada tiga. Kalau kamir kita bisa biasa kenal dengan yeast juga, yang uniseluler. Kemudian yang kapang ini mold, itu multiseluler. Kalau teman-teman mau lebih perincinya, tetapi kita fokus di sini saja ya, karena kita nggak bahas jenis kapang kamir dan sebagainya ya, reproduksinya, kemudian tubuh buahnya gitu. Untuk morfologinya, kamir itu uniseluler, dia satu sel. Kemudian dia mikroskopis, hanya bisa diamati di bawah mikroskop. Nah, untuk yang kapang ini dia multiseluler. Walaupun begitu, secara hifanya itu dia tidak dapat diamati secara mata telanjang, secara mikroskopis. Akan tetapi meseliumnya dia bisa terlihat secara makroskopis. Seperti itu. Ya, hifa dan meselium teman-teman kiranya sudah dapat ya di awal-awal kuliah mikrobiologi. Ini hifa, yang ini meselium nih. Oke ya. Nah, perbedaannya dengan jamur yang biasa adalah yang biasa itu kita bisa lihat dan dia punya tubuh buah. Kayak gini tubuh buah. Sedangkan kalau yang kapang dan kamir itu dia tidak punya tubuh buah. Seperti itu. Oleh karena itu dia ya udah bisa saja mencemari tanpa kita tahu karena tubuh buah tuh kayak ya dia tumbuh seperti tanaman aja enggak kayak gitu kan. Yang tanaman yang apa punya tubuh seperti itu. Oleh karena itu kita harus cek juga keberadaannya. Nah, ini gambaran lebih lebih ini ya lebih detailnya bahwa yang uniseluler yang tengah itu ini dan yang mold ini itu yang uh, multiseluler karena dia akan membentuk hifa-hifa yang nantinya akan membentuk filamen itu nanti ya. Ya seperti ini tadi ya. Oke, kapang dan kamir di sini berbeda. Kapang dan kamir sudah kelihatan sekali perbedaannya. Ini juga sama ya. Kamir dan kapang ini juga berbeda. Dari bentuknya aja dia udah berbeda. Kalau di makroskopis dia nggak kelihatan. Kalau di makroskopis yang ini, kamir ini, iya dia eh, misalkan ada roti yang jamuran, nah itu dia bisa seperti ini kelihatannya. Ini, tapi dia tidak akan tumbuh seperti jamur ini karena dia tidak punya tubuh buah. Nah, inilah perbedaan antara kapang, kamir, dan jamur yang biasa. Seperti itu.
Nah, angka kapang dan kamer itu nantinya menghitung keberadaan si dua ini, yang kemungkinan bisa terjadi karena adanya cemaran dari luar. Oke, nah beberapa contoh ya, eh, kapang kamir yang yang tidak baik, dia tidak baik untuk tubuh itu salah satunya adalah Cryptococcus neoformans ya, atau ada juga Candida albicans ya. Ini eh, menyebabkan keburukan bagi manusia. Yang pertama, Cryptococcus neoformans itu dia eh, biasanya ada di udara, debu, dan daerah sekitar gitu ya. Kita bisa terinfeksi dari situ tanpa kita sadari. Separah-parahnya dia dapat menyebabkan kriptokoksis atau infeksi paru, pneumonia, meningitis juga bisa, hingga pada beberapa kasus dia menjangkau sistem saraf pusat. Dan jamur ini juga sangat berisiko untuk pasien HIV dan AIDS. Ya, karena eh, sistem imun mereka yang sudah hampir tidak berfungsi. Oke, kemudian Candida albicans itu sebetulnya dia ada di tubuh kita. Secara normal itu dalam kadar tertentu ada. Akan tetapi ketika tidak terkontrol dan jumlahnya makin membanyak seperti itu, maka dapat terjadi infeksi dari jamur ini ya, menyebabkan masalah-masalah infeksi, kandidiasis lah yang biasa kita jumpai ya, kita kenal dengan kandidiasis. Oke, ini dua contoh jamur yang kita eh, apa namanya, kita ketahui dari banyak contoh lain. Kalau teman-teman lihat antara kanan dan kiri ya, antara Cryptococcus dan Candida albicans, teman-teman sudah bisa membedakan yang mana yang kafang, yang mana yang kamir, seperti itu ya. Oke, ini yang ini sudah jelas karena dia uniseluler, yang ini sudah jelas karena dia multiseluler. Nah, selanjutnya ada yang namanya Aspergillus flavus, yang dia juga multiseluler juga, tetapi karena kaitannya dengan aflatoksin, itu akan kita bahas nanti di bagian aflatoksin.